Sebuah peradaban beroperasi layaknya organisme biologis. Makanan dan air menyediakan nutrisinya, energi menggerakkan metabolismenya, dan industri bertindak sebagai organ-organnya. Agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, peradaban membutuhkan sistem saraf pusat untuk memproses informasi dan mengoordinasikan bagian-bagiannya. Strategi nasional standar biasanya mengklasifikasikan infrastruktur digital sebagai bagian dari teknologi informasi, sebuah pengeluaran modal terisolasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan finansial lokal. Model ini menggambarkan risiko dari fragmentasi tersebut. Ketika sistem terkotak-kotak dan sangat bergantung pada vendor eksternal, simpul-simpul individu akan terputus. Selama masa krisis, peradaban kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi di seluruh struktur internalnya sendiri. Di era kecerdasan buatan, infrastruktur digital berfungsi sebagai sistem saraf pusat dari sebuah peradaban. Ini adalah mekanisme utama untuk merasakan kondisi, memproses pengetahuan institusional, dan mengoordinasikan tindakan setiap institusi nasional. Negara-negara yang mengandalkan platform pihak ketiga yang terfragmentasi secara efektif menyerahkan memori kolektif mereka kepada pihak luar. Mereka kehilangan kedaulatan digital karena data dan pengetahuan sejarah mereka terjebak dalam infrastruktur yang tidak mereka miliki atau kendalikan. Mendapatkan kembali kendali tersebut memerlukan cetak biru arsitektur baru, yaitu peradaban digital universal. Ini adalah tumpukan multilapisan yang dirancang untuk saling mengunci setiap sektor masyarakat sekaligus menghilangkan perangkat lunak yang berlebihan. Kedaulatan bergantung pada aturan yang mengatur informasi suatu negara. Dengan merekayasa batasan teknis yang menegakkan prinsip-prinsip seperti data sebagai kepercayaan, arsitektur ini memastikan bahwa memori kolektif suatu negara tetap berada di bawah yurisdiksinya sendiri, alih-alih dikomoditisasi oleh platform eksternal. Model ini memetakan arsitektur tersebut dimulai dari lapisan pertama. Alih-alih dimulai dengan perangkat keras, tumpukan ini dibangun di atas fondasi aksioma filosofis. Ini menetapkan nilai-nilai struktural yang memandu seluruh sistem. Prinsip kesatuan mendikte persyaratan teknis tertentu. Setiap komponen harus mampu berkomunikasi. Dalam arsitektur ini, sistem apapun yang tetap terisolasi dianggap sebagai kegagalan struktural. Lapisan kedua, lapisan tata kelola, ditempatkan langsung di atas dasar tersebut. Ini menerjemahkan konsep abstrak penata layanan menjadi kode yang kaku, menetapkan kontrol privasi, sistem audit, dan akuntabilitas algoritmik yang menyaring setiap aliran data yang masuk. Aturan-aturan ini menegakkan lingkungan zero trust. Teknologi apapun yang beroperasi tanpa pengawasan etis manusia atau akuntabilitas yang jelas diklasifikasikan sebagai kerentanan keamanan kritis. Infrastruktur fisik, lapisan ketiga, adalah bagian terakhir dari fondasi tersebut. Ini mencakup cloud berdaulat, sensor IoT Edge, dan perangkat keras komputasi AI. Aset fisik ini bertumpuk langsung di atas filter tata kelola, memastikan aset tersebut terikat oleh aturan yang ditetapkan di bawahnya. Hal ini menciptakan kedaulatan digital yang strategis. Hal ini mengurangi ketergantungan pada chipset asing dan model eksternal dengan membangun kapasitas untuk mengelola fungsi-fungsi kritis secara internal, namun tetap memungkinkan kolaborasi global yang terbuka. Menempatkan komputasi fisik di bawah kendali, langsung filter tata kelola ini membatasi pergerakan informasi nasional. Hal ini memastikan bahwa data hanya mengalir melalui jalur yang disetujui dan diaudit, menciptakan penghalang arsitektural terhadap ekstraksi yang tidak sah oleh pihak ketiga. Diagram ini menunjukkan ketidakefisienan desain perusahaan standar. Ratusan aplikasi yang terisolasi mengirimkan panggilan independen yang tidak terkoordinasi ke model AI yang terpisah, menciptakan sistem yang mahal untuk dipelihara dan sulit untuk diamankan. Dalam tumpukan digital universal, jaringan yang rumit itu dikonsolidasikan. Setiap aplikasi merutekan koneksinya melalui satu hub terpusat, yaitu gerbang AI universal. Gerbang tersebut berfungsi sebagai utilitas bersama. Gerbang ini mengelola perutean model, autentikasi data, dan keamanan biaya untuk seluruh ekosistem, sehingga aplikasi individu tidak perlu lagi membangun infrastruktur AI independen mereka sendiri. Namun data hanya berguna jika organisasi memiliki mekanisme untuk mengubahnya. Tanpa alur kerja yang terstruktur, informasi mentah hanya ditimbun tetapi tidak pernah diubah menjadi pengetahuan institusional yang dapat digunakan. Alur kerja ini mengilustrasikan proses penyempurnaan. Partikel data mentah dikompresi dan disaring saat bergerak melalui ruang-ruang berurutan.
berkembang dari informasi menjadi pengetahuan, dan akhirnya disimpan sebagai kebijaksanaan. Struktur ini mencegah hilangnya memori institusional. Ketika terjadi pergantian personel atau kepemimpinan, penelitian, keputusan historis, dan praktik terbaik tetap utuh dalam catatan digital peradaban. Memperlakukan AI sebagai infrastruktur bersama memastikan bahwa kecerdasan lintas generasi diamankan secara permanen, alih-alih terisolasi dalam aplikasi-aplikasi terfragmentasi yang bersifat sementara. Membangun aplikasi yang terpisah-pisah untuk pemerintah atau perusahaan menciptakan biaya redundan yang sangat besar. Secara tradisional, setiap aplikasi baru memerlukan sistem login yang unik, gateway pembayarannya sendiri, dan basis data keamanannya sendiri. Model ini mewakili lapisan 10, pabrik platform universal. Ini menyediakan inti terpusat dari layanan bersama, termasuk identitas, autentikasi, dan koordinasi alur kerja yang dikelilingi oleh area dock modular. Karena layanan-layanan mendasar ini terpusat, layanan tersebut dibangun sekali dan digunakan oleh setiap aplikasi berikutnya. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun kembali fondasi dasar perangkat lunak untuk setiap proyek baru. Platform sektoral baru untuk kesehatan, pertanian, atau pendidikan dapat diluncurkan dengan memasukkan komponen modular ke dalam area dock ini. Komponen-komponen tersebut terhubung ke mesin inti dengan memanfaatkan protokol keamanan dan data yang sudah ada tanpa hambatan internal. Fondasi bersama ini menciptakan keuntungan ekonomi yang eksponensial. Membangun platform nasional ke-100 hanya membutuhkan sebagian kecil dari waktu dan anggaran yang digunakan untuk platform pertama. Menghilangkan utang teknis yang berlebihan melalui inti bersama adalah persyaratan wajib bagi negara manapun yang berupaya meningkatkan peradaban digitalnya secara berkelanjutan. Ini adalah puncak operasional OS Peradaban Universal. Ini berfungsi sebagai kembaran digital negara, menangkap data waktu nyata dari setiap sektor perkotaan dan pedesaan ke dalam dashboard terpadu. OS ini mengoordinasikan input yang sangat besar dan berbeda-beda, memantau hasil pertanian, melacak logistik maritim, dan konsumsi energi untuk menjaga keseimbangan di seluruh lanskap nasional. Hal ini menciptakan kecerdasan peradaban. Ini menyediakan alat bagi para pemimpin untuk menyimulasikan dampak kebijakan sebelum diterapkan, mengalihkan tata kelola dari keputusan berbasis intuisi ke hasil berbasis simulasi. Meskipun kompleksitas teknisnya tinggi, arsitekturnya diatur oleh satu batasan, kemanusiaan di atas otomatisasi. Teknologi adalah alatnya, namun manusia tetap menjadi otoritas tertinggi. AI dibatasi hanya untuk perhitungan, simulasi, dan optimalisasi. Karena algoritma tidak memiliki akuntabilitas moral, manusia tetap memegang otoritas mutlak atas etika, nilai-nilai, dan keputusan eksekutif akhir. Kinerja tumpukan ini diukur melalui 7 bentuk imbal hasil yang berbeda. Nilainya ditentukan oleh jaringan indikator multidimensi, peningkatan akses sosial, retensi pengetahuan institusional, dan penguatan ketahanan nasional. Merekayasa peradaban digital universal bukanlah upaya untuk menciptakan masyarakat yang dikendalikan oleh mesin. Ini adalah pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk menjamin kebijaksanaan, kedaulatan, dan ketahanan manusia bagi generasi mendatang.